bagaimana kabar Anda? Semoga tetap sehat ya. Jumpa lagi bersama saya Winda Melantika di program acara Segar, Sehat, dan Bugar. Dan di episode kali ini saya akan mengajak pemirsa olahraga untuk mengetahui lebih dalam tentang olahraga yang membutuhkan keseimbangan dan juga konsentrasi yang tinggi. Kira-kira olahraga apa? Nah, tentunya menggunakan media sepatu roda. Sudah terlihat di belakang saya? Pasti pemirsa olahraga sudah tahu kan? Yap, hari ini kita akan membahas dan juga mengetahui lebih lanjut mengenai olahraga inline freestyle. Seperti apa keseruannya? Yuk, ikuti saya. Olahraga saat ini tidak hanya menjadi kebutuhan, namun juga merupakan bagian dari gaya hidup semua kalangan, baik anak-anak hingga dewasa. Oleh karena itu, mengenalkan olahraga sejak dini kepada buah hati dapat dilakukan sedini mungkin. Salah satu cara untuk memperkenalkan olahraga kepada anak sejak dini adalah dengan memilih olahraga yang menyenangkan. Salah satunya adalah olahraga inline skate. Selain melatih keseimbangan, olahraga ini juga menyenangkan. Inline skate sendiri terbagi dalam beberapa kategori, di antaranya race dan freestyle. Inline skate adalah olahraga yang menyenangkan dan fleksibel, seperti seluncur es di atas permukaan beton. Ini merupakan cara yang baik untuk berolahraga sambil bersenang-senang. Nah, kali ini Sehat dan Bugar TVRI Yogyakarta akan mengajak pemirsa semuanya mengenal lebih jauh mengenai olahraga inline skate freestyle. Kemampuan meluncur dengan sepatu yang beroda menjadi syarat mutlak menekuni olahraga ini. Selain itu, atlet inline skate freestyle juga harus mampu menari dan meliuk-liuk di atas sepatu roda dengan berbagai gaya maupun formasi. Dan seperti inilah keseruan anak-anak saat mengikuti latihan olahraga inline skate freestyle yang berlangsung di salah satu mall di Kabupaten Sleman. Anak-anak tersebut tergabung dalam klub Yogyakarta Inline Skate Freestyle atau YOI. Yogyakarta Inline Freestyle sendiri telah ada atau berdiri dari awal Januari tahun 2019 lalu. Di Yogyakarta, inline skate freestyle ini pada atlet terbagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas Y untuk anak-anak pemula, kelas O untuk semi atlet, dan kelas I untuk para atlet. Ada 3 pelatih yang membantu anak-anak dalam berlatih sepatu roda. Para atlet Yogyakarta inline skate freestyle ini bisa latihan selama 4 kali dalam seminggu, yakni pada hari Senin, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Berbagai prestasi pun berhasil diraih para atlet Yogyakarta inline skate freestyle ini, baik mulai dari kejuaraan di tingkat daerah hingga nasional. Bahkan dalam waktu dekat, atlet Yogyakarta inline skate freestyle juga akan berlaga di kejuaraan nasional yang akan dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat.
olahraga. Kali ini saya sudah bersama Mas Sefran. Beliau ini adalah salah satu coach inline freestyle Yogyakarta. Kita bakal tanya-tanya seputar teknik apa sih yang harus kita miliki, terutama buat kalian para pemula. Langsung aja kita tanya-tanya sama Mas Sefran. Halo Mas Sefran, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, ini tadi udah habis ngajar adik-adik atau baru mulai nih? Ya udah jalan latihan. Karena kan kita kan nanti di bulan Agustus ada persiapan lomba juga nih di Cirebon. Oke. Jadi mulai mempersiapkan konsep-konsep buat perlombaannya. Oke, berarti udah mulai latihan rutin gitu ya Udah Mas mulai ya? latihan persiapan lomba. Karena kan waktunya kan tinggal 1 bulan lagi. Tinggal 1 bulan lagi. Tapi sebelum kita bahas ke persiapan lomba nih Mas Sefran, mungkin boleh diinfoin atau boleh diceritain dong mungkin bagi para pemula nih, biasanya dasar-dasar apa sih yang harus dimiliki gitu untuk memulai olahraga inline freestyle? Kalau untuk inline freestyle sendiri kan dia terbagi dari beberapa dasar nih. Kita biasanya kalau untuk di Yogyakarta inline freestyle sendiri sih kita membagi kelasnya ada kategori beginner, nanti ada beginner 1, ada basic, ada kelas slalom kayak gitu. Jadi kalau untuk beginner itu yang benar-benar pure baru-baru benar mencoba sepatu roda. Jadi yang benar-benar baru belajar sepatu roda. Nah untuk di kelas itu nanti untuk materinya kita cara belajarnya belajar jalan dulu, terus meluncur dulu kayak gitu. Nah nanti kalau udah untuk sepatu rodanya, untuk skatingnya udah bisa lancar, baru kita masuk ke trik-trik dasar. Oke. Kalau untuk trik-trik dasarnya ada namanya simple S. Jadi simple S itu belajar zigzag dulu, kaki satu ngelewatin kon-kon yang di baris. Ada lagi fish itu bentuknya gerakannya sama kayak ikan, jadi kayak berenang. Oke. Macam-macam lah, paling dasar sih itu. Nanti makin ke atas makin sulit lagi untuk trik-triknya. Oke, berarti itu beginner 1, ada 2, ada 3 gitu ya Mas ya. Tapi itu ada kelas-kelasnya lagi nggak sih Mas? Mungkin dari segi umur gitu. Ya kalau untuk di kelas latihan kita nggak pakai kelompok umur, tapi kalau untuk di kompetisi kita pakainya kategori umur. Jadi kalau untuk di kompetisi sendiri kita pakainya 3 kelompok umur. Ada kategori junior, youth, sama senior. Nah, jadi kalau misalnya untuk junior itu usianya 13 tahun ke bawah. Nah untuk yang youth 14 sampai 17 ke atas itu udah masuk kategori senior. Oke. Nah, rata-rata nih biasanya untuk menginjak di kelas pertama nih mungkin beginner seperti itu tuh membutuhkan waktu berapa lama sih Mas? Oh, kalau itu sih kita nggak bisa matok nih. Misalnya 2 bulan, 3 bulan bisa, karena kemampuan anak, cara pemahaman anak itu beda-beda gitu. Jadi treatmentnya juga beda. Ada yang anak mungkin 2-3 pertemuan trik dasar dia udah bisa. Nanti juga ada juga yang lama. Karena kan anak-anak kan nggak semuanya ketika kita mengarahkan itu dia langsung ikutin. Ada juga yang lari-lari sana, ada lari-lari sana ya gitu. Jadi ya rata-rata sih 2-3 bulan tuh kita udah penguasaan trik dasar. 2-3 bulan tuh biasanya trik-trik dasarnya udah kita pelajarin, udah bisa didapatkan. Oke. Cuman kalau untuk jenjang yang trik yang lebih tinggi itu mungkin bisa membutuhkan waktu yang lebih lama dan usaha yang lebih keras lagi. Oke, berarti nanti kembali lagi kepada masing-masing anak seperti itu ya Mas ya. Nah biasanya ada nggak sih Mas minimal umur untuk mungkin ada pemirsa olahraga yang ingin ikut nih join di inline freestyle gitu? Ya. Apakah ada minimalnya? Kalau kita sih menyarankan minimal ya 4 tahun sampai 4,5 tahun minimal, karena usia 4 tahun sampai 5 tahun itu kita udah mulai bisa agak berkomunikasi. Cuma kemarin ada beberapa karena kakaknya udah main, adiknya pengen ikut usia 3,5 tahun ya boleh nyoba, boleh tetap kita dampingin, tapi ya masih ya lepas-lepas ya gitu. Kita belum bisa mengarahkan ini jadi dia lagi pengen gini ya udah, tapi tetap kita awasin aja. Oke. Wah berarti kalau misalnya dari usia 4 sampai tadi 17 ke atas ya Mas ya, artinya kalau anak-anak ini kan pasti membutuhkan apa ya, bimbingan ekstra seperti itu ya Mas ya. Biasanya gimana sih Mas, mungkin bisa diceritakan pengalaman-pengalaman anak-anak selama latihan gitu? Ya kalau saya sendiri kan untuk ngelatihnya kan kita di YOI sendiri dibagi nih coach-coachnya. Kalau saya kan memang udah ngelatih yang mulai expert. Nah, kalau udah mulai expert itu saya biasanya punya kurikulumnya sendiri. Wah, jadi dalam kelas ini saya harus belajar trik-trik apa aja yang harus dipelajari. Nah biasanya saya urut ya gitu kan, mulai dari stretchingnya, proses latihannya, segala macam gitu.
Oke. Jadi lebih kompleks, lebih detail lagi. Lebih detail lagi. Nah, mungkin bagi pemula juga nih Mas, mungkin selain kita mungkin gabung ya di Yoi juga gitu, bisa nggak sih Mas kita lakukan mungkin dari latihan keseimbangan dulu nih Mas. Jadi setiap hari mungkin di rumah kita juga bisa latihan sendiri, itu biasanya apa Mas gitu? Ya sebenarnya kalau mau latihan sendiri di rumah itu oke. Cuman saran pertama kita mungkin kan sepatu roda juga kalau untuk awal tuh ada beberapa macam. Mungkin orang tuanya beli yang harganya udah agak lumayan, itu gaya luncurnya tuh lebih licin. Nah, jadi kalau saran-saran saya misalnya mau latihan sendiri, buat latihan keseimbangannya jangan langsung di lantai model keramik yang halus-halus. Jadi latihannya mulai di karpet dulu, karpet ambal kayak gitu yang ya itu, jadi dia nggak langsung meluncur. Jadi buat belajar berdirinya dulu. Nah, berdiri langkah-langkah itu bagus di karpet dulu. Kalau dia di karpet udah misalnya nggak limbung, nggak goyang-goyang, baru nyoba di lantai halus pelan-pelan. Yang penting langkahnya jangan sampai lebar-lebar, kecil-kecil aja. Oke, berarti Itu memang paling basicnya ya. bisa dilakukan sendiri di rumah dari basic itu ya Mas ya. Tetap kalau benar-benar pemula wajib protektor, nah, wajib siku, lutut, telapak tangan. Dan juga helm juga ya Mas ya. Karena kan latihan sendiri juga kan tanpa pengawasan. Kalau ada pengawasan mungkin seperti kita udah profesional, mungkin keamanannya agak lebih ada lah dibanding tanpa pengawasan ahlinya kan. Karena untuk inline freestyle sendiri masih termasuk kategori olahraga yang cukup ekstrim. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Efran atas waktunya. Semoga lancar ya, diberi kelancaran sampai besok turnamen hari H. Terima kasih Mas. Sebagai olahraga yang memadukan skill atau keterampilan dan kesenangan, olahraga ini sangat diminati anak-anak dari berbagai usia, mulai 4 tahun hingga belasan tahun. Kali ini saya sudah bersama Mas Adit, salah satu atlet inline freestyle. Mas Adit, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Mas Adit mungkin boleh diceritakan sedikit sebenarnya dulu Mas Adit awal tertarik sama olahraga inline freestyle tuh sejak kapan sih? Tertarik dari inline freestyle tuh mulai sejak 2019 akhir kalau nggak salah ya. Akhir pas corona, awal-awal corona lah. Itu aku dulu sempat ngekos di sini. Terus aku itu kayak kurang kerjaan kan, daripada di kos mulu ini rebahan, cari inspirasi. Aku punya sepatu roda. Nah, akhirnya aku cari nama klub kan, klub di Jogja. Kalau siapa tahu ada, taunya ada. Nah, itu aku lihat kan, scroll dulu nama di Instagram kan, namanya stalking kan. Ya, ada. Jadi lihat, wah ini seru nih. Akhirnya ngontek lah ke punya klub kan, ikut latihan bareng. Belajar, aku dulu cuma bisa sepatu roda itu mulai dari cuma bisa basicnya cuma jalan sama ngerem. Kalau yang masih freestyle gitu nggak bisa. Belum bisa ya? Sama sekali, nol. Tapi sebelum 2019 itu artinya udah punya ini ya, udah tahu basicnya ya, karena udah punya sepatu roda ya? Punya sepatu roda yang ya masih sepatu roda anak-anak lah, saya dibeliin mama kan. Dan dari tahun 2019 itu awal pandemi itu ya Mas ya. Nah itu mungkin cari kegiatan seperti itu dan sampai sekarang. Iya, nyemplung akhirnya jadi hobi lah. Jadi hobi, oke. Artinya dari tahun 2019 sampai tahun sekarang itu Mas Adit pernah nggak ikut kompetisi-kompetisi? Pernah ikut. Awal ikut kompetisi itu pas 2020 kalau nggak salah bulan Desember apa Oktober itu pertama kali ikut lomba. Dan itu skillku masih pas-pasan. Aku lihat
musuh ya, kalau kita bilang kan musuh rival lah. Musuh-musuhnya itu ya skillnya udah tinggi-tinggi, pemain lama yang udah jam terbangnya tinggi, sedangkan aku pemain baru yang baru belajar. Cuma skillnya itu ya udah pede aja, walaupun masih nervous gitu loh. Awal ikut tuh di tingkat apa sih Mas kalau misalnya olahraga inline freestyle ini? Pertama aku ikut masih lokal, namanya itu Slide Fire. Slide Fire baru pas bulan apa itu ada lagi yang tingkat internasional, maksudnya nasional, yang namanya itu JIFC di Sleman City Hall juga. Nah itu aku ikut pertama kali tingkat nasional ya. Awalnya masih nervous juga, soalnya masih deg-degan pertama kali ikut lomba nasional, skill masih pas-pasan ya udahlah, ikut aja. Langsung ikut aja ya. Berarti baru ikut 2 kali atau udah beberapa kali nih Mas Adit? Kalau sekarang udah ikut 4 kali ya. Oh 4 kali, dan yang tertinggi tingkat nasional itu dapat apa nih? Kalau yang tingkat nasional kemarin dapat di slide, kategori senior man dapat juara 1 senior man battle slide tingkat nasional. Kemudian yang di Prambanan itu dapat battle slide juara 3. Juara 3, wah keren banget. Tapi kalau misalnya untuk kompetisi inline freestyle ini kan pasti ada beberapa kategori ya. Nah kalau Mas Adit sendiri ini dari beberapa kategori itu lebih senang apa sih? Kalau aku lebih senang ke slide sama speed slalom. Daripada klasik. Daripada klasik. Kalau speed slalom tuh kayak gimana sih Mas Adit? Kalau speed slalom tuh kayak kita dari ada jarak 12 meter ya, itu buat lari, kemudian ada kon kesusun 20 kon itu, kita lari sekencang-kencangnya, nanti pas masuk kon, awal masuk kon itu kita masuk apa? Kaki satu lah, 1 foot kalau kita bilang. Sekencang-kencangnya dari lari langsung nyambung ke 1 kaki, sampai ujung, sampai habis 20 kon itu. Biasanya kendalanya apa sih Mas selama melakukan freestyle itu? Ya kendalanya keseimbangan sih, kan susah, awal-awal kan belum terbiasa, ya banyak lah, sering latihan fisik juga, biar menkuat, biar seimbang lah badannya, biar stabilizernya bisa dapat. Bisa ya. Nah mungkin selain latihan nih di sini, mungkin bisa nggak sih kalau misalnya kita pribadi itu bisa melakukan latihan keseimbangan ya, terutama di rumah gitu? Bisa. Tapi ya sebenarnya kita kan manusia ya, jadi kan ada rasa males. Ya itu gimana rasanya biar nggak males itu. Karena kita kadang, kita sudah latihan juga tiap hari, ngapain di rumah. Kadang gitu ada. Berarti lebih melawan diri sendiri ya? Kadang iya, kadang enggak. Baik. Nah Mas Adit mungkin boleh kasih tips dong nih buat para pemirsa olahraga yang nantinya mungkin juga tertarik nih ikut ataupun join olahraga inline freestyle. Kalau tips main inline freestyle tuh intinya berani aja, jangan takut jatuh. Soalnya kan kalau inline freestyle kita tuh anggapannya berdiri di atas roda ya. Nah itu menjaga keseimbangannya yang susah. Biasanya tuh pada takut awal-awal, banyak nggak takut jatuh lah inilah. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, asal kita pakai protektor. Awal-awal kan namanya ada protektor, helm, kalau awal-awal buat belajar pemula ya. Nah itu aman-aman aja. Kalau nggak, lebih baik kita cari klub yang ada inline freestyle atau sepatu roda gitulah, buat belajar bareng biar bisa, kalau yang benar-benar tertarik buat main inline freestyle. Mas Adit terakhir nih, harapannya apa sih? Apakah Mas Adit ini kedepannya juga ingin terus menekuni olahraga inline freestyle menjadi atlet atau seperti apa? Kalau aku sekarang harapannya masih ingin jadi atlet ya, soalnya baru-baru nyemplung di dunia peratletan olahraga inline freestyle, baru ya sekitar 3 tahun atau 2 tahun kurang lah. Terima kasih Mas Adit atas waktunya. Semangat ya latihannya. Berdasarkan referensi dari berbagai sumber, mengikutsertakan anak berolahraga inline skate freestyle ini mampu meningkatkan keseimbangan, kecepatan, kekuatan. Dengan melakukan olahraga ini juga dapat melatih rasa percaya diri.
sudah bersama salah satu atlet cilik inline freestyle, ada Naomi. Saya dulu Naomi. Naomi gimana kabarnya? Baik. Baik. Naomi kalau boleh tahu Naomi umur berapa sih? 8 tahun. 8 tahun. Sekarang kelas berapa? 4. Kelas 4. Naomi boleh diceritain nggak sih dulu Naomi suka olahraga inline freestyle itu dari kapan? Dari umur. Dari umur 6. Oh dari umur 6. Dulu awal tahu olahraga inline freestyle ini dari orang tua atau dari siapa? Pas itu Grandpa Naomi itu ajak Naomi ke toko, terus Naomi itu beli sepatu roda, terus coba-coba di rumah, terus tiba-tiba suka gitu, terus lihat klub bio itu, terus ikut. Oh terus ikut. Nah selama kurang lebih 2 tahun ya Naomi udah latihan terus nih inline freestyle. Naomi udah bisa gaya apa aja? Banyak. Banyak. Coba boleh disebutin 3. 3. Swan, back cobra sama butterfly. Sama butterfly. Gaya yang paling Naomi suka apa sih? Butterfly. Oh butterfly. Kenapa? Kenapa butterfly? Karena enak. Enak tuh gampang apa gimana? Kalau sudah bisa tuh dilakukan itu enak banget. Oh Kayak gitu. jadi suka. Jadi suka. Yang selama ini Naomi masih agak susah nih, kira-kira gaya apa sih? Kalau yang lagi belajar tuh foot gun. Foot gun. Itu kayak gimana sih Itu gayanya? 1 roda. Oh gitu. Boleh dicontohin nggak sih kayak gimana? Di Eh, tempat aja contohnya, bisa nggak? Belum bisa angkat kakinya sih. Oh belum bisa, masih belajar ya. Oke. Naomi kan udah 2 tahun nih belajar olahraga inline freestyle. Naomi udah pernah ikut lomba-lomba belum sih? Sudah. Oh sudah, berapa kali? 5 kali. 5 kali. Itu semua dapet juara atau ada yang belum atau seperti apa? Kalau pas Naomi kemarin di Lampung itu belum dapat juara, tapi ada yang dapat juara, tapi yang lain kan itu classic slalom. Aha. Nah ini tuh namanya slide. Nah slide-nya Naomi masuk final terus juara 4. Oh juara 4. Kalau yang baru-baru ini yang paling terbaru nih tahun 2022 atau 2021, Naomi ikut kompetisi di mana? Cirebon. Oh di Cirebon. Dapat juara berapa Naomi? Maksudnya Cirebon itu belum ke sana. Oh, belum ke sana. Yang udah itu Lampung. Oh yang udah itu Lampung. Nah kalau yang pernah dapat juara tertinggi apa nih? Juara 1 atau juara 2 gitu? Pernah nggak Naomi? Juara 1, 1, 2. Oh, juara 1, 1, 2. Yang juara 1 itu kapan dan di mana? Di Prambanan Sama di Semarang. sama di Semarang. Itu kesannya gimana sih Naomi dapat juara 1 gitu? Rasanya gimana sih? Senang dong. Seneng banget ya. Oke. Terus makin semangat juga ya latihannya. Iya. Oke. Kalau latihan tuh setiap hari apa sih Naomi di sini? Naomi lupa. Naomi lupa. Seminggu biasanya berapa kali? 1 atau 2? Kalau dulu 4, tapi kalau ini kayaknya juga masih 4 kali. Masih 4 kali ya. Biasanya Naomi awal-awal dulu ikut olahraga inline freestyle ini apa sih yang dirasakan? Pastinya kan sering jatuh awal-awal ya karena betul. belum bisa. Nah itu apakah Naomi tuh nggak patah semangat gitu? Kan udah jatuh terus nih pasti kan capek ya? Nggak patah semangat. Oh nggak patah semangat karena seneng ya? Iya. Oke. Kalau ke depan apakah memang ini jadi cita-citanya Naomi? Cita-cita jadi ada atlet 2. atau gimana? Yuk apa aja? Nyanyi sama sepatu roda. Oke, berarti ada 2 ya cita-citanya ya. Oke, dan sampai sekarang pengen terus menggeluti olahraga inline freestyle ini ya. Oke. Terus harapannya ke depan gimana sih? Apakah Naomi ini juga pengen terus latihan terus? Pengennya sampai kapan sih jadi atlet sepatu roda? Naomi pengen latihan terus sampai mendapatkan juara. Sampai mendapatkan juara yang banyak ya. Iya. Oke, makasih ya Naomi atas waktunya ya. Nah pemirsa olahraga, gimana? Seru banget kan olahraga kita episode kali ini. Dan tentunya tadi kita sudah mengajak pemirsa olahraga mengikuti kegiatan olahraga inline freestyle ini dari pemanasan sampai latihannya selesai. Dan tentunya olahraga inline freestyle ini membutuhkan keseimbangan dan juga konsentrasi yang tinggi. Tapi juga memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya melatih otot kaki.
Dan tak terasa kita sudah 30 menit menemani pemirsa olahraga yang ada di rumah. Sampai sini dulu perjumpaan kita di episode kali ini. Dan sampai jumpa di episode Sehat dan Bugar berikutnya. Bye!